mongko li angen-angenna sira utawa ilinga sira al anfasa ing pira-pira ambekan alati kang takalam takang gunuman sira biya kelawan alati bifudulima api budulin kelan pira-pira perkara kang gaene faedahe ilinga ma ing perkara kana kang ana apa ma ya durukan kang bayani apa ma ing sira laukul ta'ala mengucap sapa sira astagfirullah oleh mengucap astagfirullah ing astagfirullah farubama yuafiku mongko terkadang ngocoki farubama yuafiku kadang ngocoki apa sih makana ya duruk saatan ing waktu azizatan kang mulya wayakir muka ngapura sapa Allah laka maring sira fatarbahu mongko bati sapa sira rasa fatarbahu mongko bati sapa sira rasa malika ing pokoke bondo sira. Kita diperintahkan untuk menjaga 4 anggota agar supaya menjadi manusia sesuai dengan habitatnya manusia. Jadi sebagai orang yang dimuliakan Allah karena akal, yang berarti kita bisa menggunakan akal. Dawuh Allah wa laqad karramna bani Adam. Untuk mencapai kita menjadi hamba Allah, agar supaya kita bisa melakukan perintah-perintah Allah, setidaknya harus menjaga anggota-anggota yang menjadi sarana kita maksiat, yang menjadi sarana kita taat. Ini kabeh papat. Anggota papat niki pokok. Anggota papat niki usul dasar. Kapan-kapan panjenengan bisa mengendalikan 4 anggota ini, maka dengan anggota yang lain, maksiat yang lain akan bisa terkendali. Kalau sudah 4 ini nggak mampu untuk menanggulangi, jangan harap akan bisa menanggulangi anggota-anggota lain yang menuntut Anda untuk maksiat. Apa papat niku siji mata. Hal ini bisa cukup bagi engkau dalam memikirkan bahwa mata sebagai dasar yang harus dijaga, karena urusannya agama dan dunia niku fokusnya hanya dalam satu hal, dalam hati. Jadi urusan agama baik urusan dunia dan urusan akhirat niku kabeh terserah komandone ati. Perkara yang sama, perbuatannya sama, pekerjaannya sama, bisa menjadi akhirat atau menjadi dunia karena ati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ngaji bisa menjadi dunia, bisa menjadi akhirat. Yang urusan akhirat itu namun ibadah, zuhud, ilmu billah, dan niat yang liwajhillah. Semuanya ibadah perbuatan apa tidak siwa khalisin liwajhillah raddun mardudun. Di wa masiwal khalis liwajhillah minal ilmi wal amal
qaddun mardudun. Selain yang ikhlas untuk Allah Ta'ala, baik urusan ilmu atau amal, ini akan ditolak mentah-mentahan. Gak enek gunane dik dunya tok enek. Wis apa ae pun. Boniku sholat, boniku poso, boniku ngaji, boniku bantu orang lain. Siwa wajhillah, selain untuk Allah Ta'ala. Raddun mardudun, masyaallah. Wis kayaknya apa-apa nih. Lah adanya niat niku wau wajhillah utawa tidak, pusere punjai hanya satu, dan hati. Cuman apa yang menjadi khotorul hati, kerenteke hati sehingga kepingin ini, sehingga apa yang telah menjadi hal semestinya tujuannya Gusti Allah iso ganti karena hati punya khotir, punya kerentek, punya kesibukan, punya kerusakan. Kita ketahui khotirnya hati, kesibukannya hati, rusaknya hati mayoritas disebabkan mata. Ini merupakan keistimewaan hati, di mana perbuatan lahir ini akan bisa dipengaruhi oleh hati, tapi hati bisa dipengaruhi oleh perbuatan lahir. Asalnya hati tidak suka, tidak senang, akhirnya menjadi senang, menjadi suka. Kenapa? Karena diprovokasi oleh penglihatan, dilabui, dilabui ini di wedai, di labur, di sekuwape, akhirnya hati iso berubah. Tapi sebaliknya, perbuatan lahir yang asalnya enggak semangat menjadi semangat gara-gara dalam hati jatuh cinta, malah jadi semangat. Gara-gara dalam hati pegel, akhirnya enggak semangat. Ini loh keajaiban hati ini. Hati bisa dipengaruhi perkara dari luar, tapi juga bisa mempengaruhi perkara luar. Rasa-rasan kemudian datanglah orang yang dicintai, semangat, akhirnya sudah digembregah kabeh, ngantuk menjadi hilang. Anggota kabeh ini kalah karena dipengaruhi hati. Hati bisa dipengaruhi, sebenci, senang, dipengaruhi dari luar karena informasi dari pendengaran, penglihatan, perkataan. Maka pertama yang dijaga harus mata. Jangan sampai mata ini memberikan informasi yang gak beres terhadap hati, atau memberi informasi hal-hal yang bisa hubungannya dengan nafsu terhadap hati. Karena kalau sudah diterima oleh hati, akhirnya hati akan terpengaruh apa kata meripat. Ini bahaya. Niki lek tembang Jawa ngarani, di mana tempatnya lintah dari sawah turun ke kali, di mana tempatnya cinta dari mata turun ke hati, kan kita jadi nih. Jadi nih anu nih kok cah-cah sing pinter-pinter sastra kapal api, kapal udara, kapal silam main pikiran. Bukan adi, bukan saudara, siang malam jadi pikiran. Begitu ya. Yang mereka muasno. Niki siji. Karena itu Sayyidina Ali mengatakan man lam yamlik ainaku falaisa lil qalbi indahu qima. Bisa mana ngelingi kita itu Sayyidina Ali. Siapa saja tidak bisa mengendalikan matanya, wis koyo elek mripate wong matane. Siapa saja yang tidak bisa mengendalikan matanya, maka hatinya tidak akan berguna. Seperti siapa saja yang tidak bisa mengendalikan matanya, maka hatinya tidak akan ada gunanya, enggak ada reganya,
kene regane. Kenapa? Karena kalau tidak mengendalikan, tidak bisa mengendalikan mata, akhirnya apa yang telah menjadi programnya hati hanya apa yang telah dilihat oleh mata. Nah, kemudian untuk hati yang kedua yang harus dijaga adalah lisan. Bisa ketahui barangnya cilik, mungil, renek balunge, tapi menentukan surga dan neraka gue. Hanya gara-gara muni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua dosa yang dilakoni mulai cilik nganti tua hilang semuanya, terbaik. Qul iyan tahu yufar lahum ma qad salaf. Luar biasa. Ini kalimat tahlil. Wong kafir sing pir iso dadi di sepuro kabeh kok malah wong Islam sing muni la ilaha illallah jare bid'ah. Tahlilan bid'ah sembuh niku wis gak ngerti niku kan yo aneh. Lisan. Bahkan keseluruhan bahayanya ibadah, terus dileburnya ibadah, rusaknya ibadah, semuanya yang berkomplit mekuat lisan. Kenapa? Karena tasanu, gawe-gawe, tazayun, wibah, ngurasani ngomong di masalah wong. Ibadah sing sak pirang-pirang bisa menjadi lenyap-nyap kayak nyautan lek nyaulai ngerasani rusak ke ibadah wangel lakonine angel ngwabot salate wabot kate wuduhe peteng-peteng sik dingin terus ora nglakoni oleh saithik tinggahe ngrasani Jokowi yalah entek kayak ngerasani Prabowo padahal harapan jaluk sepuro tipis. Yo bisa-bisa saja jaluk sepuro, akan tetapi sulit. Kapan kamu ketemu? Lho niku. Ilang kabeh karena atau famil. Saya riya. Nah orang yang amalnya niku krana riya niki kamasali sofalin alai durabun wa sabba wa bilun wa tarakahu dala yang biru ala syai'im mimma kasabu ilang kabeh amaliyane. Masya Allah niki lisan riya kan karo lisan dan lain-lainnya. Makanya Syekh Said Al-Khudri mengatakan idza asbaha ar-rajulu syakkatil aqdha lil lisan faqal unsiduka in istaqamta aku unsiduka antas taqimu in istaqamta istaqamna wa wajasta wajaj. Nah ketika waktu subuh niku kabeh badaral aqdha ila lisan wasakkat wadul faqala unsituka aku perintahkan engkau pada mana siji niku lisan. Makanya satu kali lafaz, satu kali ucapan akan bisa merusakkan apa yang telah menjadi hal yang kau susahkan, yang kau dapatkan dengan jerih payah 1 tahun bahkan 10 tahun, bahkan 10 tahun. Apalagi kalimat kufur pirang-pirang tahun bisa menjadi lenyapnya. Karena pamayir tahdid antini bayabut bahwa kafir faulaika khabitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Murtad gara-gara niku.
murtad tak dulu. Kadang murtad itu kan ya satu kecap doang. Astagfirullah. Mulanya dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih berhak untuk dipenjara yang lama dibandingkan dengan lesan. Lesan itulah makhluk yang berhak untuk dipenjara biar tidak kelamraan ngelabrak kemana-mana. Kanjeng Nabi dituturkan dari Isa bin Maryam. Nabi Isa mengatakan la tukassirul kalam bi ghairi dzikrillah. Fataksu qulubukum wal qalbu al-qasi fa'idun minallah walakin la ta'lamun. Kata Nabi Isa, la tukassirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan memperbanyak bicara selain zikir pada Allah. Fataksu qulubakum. Jadi kowe ngobrol lagi ya. Jangan banyak bicara selain zikir nang Gusti Allah, berarti ngobrol yang tidak ada gunanya. Wong ngobrol perkara sing ora ana gunane niku marakno atine keras. Keras hati lek bahasa Indonesia ini gak keras hati malah keras kepala. Niku permasalahan ini niku. Mergo mikir niku nek cara bahasa Indonesia kepala. Lah cara wong Arab soal agama ati. Makanya di dalam Al-Qur'an didhawuhno wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Ora lahum ru'usun murah. Lahum qulubun ora lahum ukulun ora. Makanya kalau orang yang hafalnya luar biasa, bahasa Indonesia dikatakan luar kepala. Kalau dalam Arab dhahri qalbin, al-dhahri qalbin. Jadi sudah lepas dari hati. Itu perbedaan ungkapan bahasa sini saya tidak begitu paham. Nah, bahasa Indonesia saya karena kenali bahasa Indonesia niku mboten niku luar kepala bukan luar hati. Berarti mikir ini kepala bukan hati. Tapi di akhirat di urusan agama niku andori qalbin, bukan andori roksin. Good. Dawuh Nabi Isa, jangan banyak ngobrol. Paham ini? Jangan banyak ngerumpi. Jangan banyak jagongan kecuali urusan zikir nang Allah, ngaji lan sak penunggalane. Karena akibatnya hati ini akan keras kepala. Hati yang keras kepala jauh dari Allah, tapi kau tidak terasa. Gak percaya bengi jagongan sampai jam 12, jam 1 jagongan. Terus baruno ayo tahajud, pret ora iso. Masih biasa tahajud selama kesel ku ae. Umpamane sing paling banyak ceritanya mbek kaki-kaki iki kesel kasih do nglakoni. Ngoten. Niku jelas niku panjenengan pakekaken ngobrol nganti jam 12 ngobrol siji terus iso tahajud. Wis gak kamprah. Umpama dipaksa bisa kalau dipaksa tapi hati tidak bisa. Akhirnya salatnya ngrambiang. Ora ngrambiang tok kadang tok lentak-lentuk barang. Nah, ngoten iki. Makanya yang paling berat bicara dengan banyak, dengan lama ya lesan. Hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan bahwa salah satu dari obat asam'ah, akadul obat asam'ah, gel Yunus, enek kawula 7 matur nang Nabi Yunus. Ya Yunus,
Innal ubada idza istadu bil ibadah lam yataqawwa ala ibadatihim bi syai'in afdala min as-sabir antarkil kalam fi faslin tawil. Ya dieling-eling. Dawuh Nabi Yunus. Cerita penyintur Nabi Yunus. Siapapun orang yang ahli ibadah kemudian bersungguh-sungguh di dalam ibadah, namun dia tidak membentengi ibadahnya, tidak memperkokoh ibadahnya, tidak ada yang lebih kokoh untuk membentengi keinginan ibadah tersebut kecuali sabar menahan dari banyak bicara. Jadi orang-orang yang ahli ibadah ketika menekankan dirinya ibadah, lam yatakawwau ala ibadatin, tidak kuat. Siapapun yang ingin ibadah, gak kaya Mbah Mundir, sholat satu hari satu malam 1000 rakaat menuhi. Kita terawih semuanya, mulet menolak. Siapapun seorang hamba yang ingin beribadah, ketahuilah tidak akan pernah kuat untuk melakukan ibadah kecuali dengan sarana yang lebih afdol daripada sabar meninggalkan sabar meninggalkan berbicara fi faslin tawil, dalam masa yang panjang, zaman yang panjang. Di sing apik wong seneng ae. Suma'ata zalik, terus balik ngomong maneh. Aila takalam khatiban Yunus. Suma'ata mengkono bali lidalik, terus ngomongi maneh nang Nabi Yunus wong itu mang. Bakal wala yakunu indaka syai'un atharu min khibti lisani. Yunus wala yakunanna indaka syai'un athar min khibdilisani, jangan sampai ada sesuatu yang lebih penting daripada menjaga lesan. Peninggalanku tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih baik melebihi dari menjaga lesan. Berarti menjaga lesan ini yang terbaik. Bala takunan alisaina nabiyyi min salalimihi salamati sadrik. Bala takunan alisain aghnabihi min salamati sadrik. Tidak ada lagi sesuatu yang lebih bisa menjadikan seorang kaya dibandingkan selamat hatinya. Tapi aghnabih, kaya itu bukan kaya kain dan kaya. Tidak ada sesuatu. Jangan sampai ada sesuatu yang lebih aknabihi min salamati sadrik. Aknabihi min aknaniku lebih nemen-nemen ini. Akna kang lebih nemen-nemen ini apa-apa min salamati sadrik. Tidak ada sesuatu apapun di dalam mengingat tidak ada suatu apapun yang melebihi cukupnya dibandingkan orang yang selamat hati ini. Pokoke lah sugih sing paling sugih niku lek pancen atine tenang. Sing utok. Wala takunanna li syai'in aghnabihi min salamati sadrik. Jangan sekali-kali kau mengharapkan sesuatu yang lebih sugih mana dibandingno dengan
selamat hati. Berarti keselamatan hati tidak ada hal yang lebih tinggi harganya dibandingkan itu. Karena manungsa niku sedianane manungsa mergo selamat hati. Nih. Wes, iku jangan-angen. Saya sembahkur satu niku. Jadi yang paling berhak untuk dipenjara adalah lesan. Kedua, ilingo, nafas yang kau jadikan berbicara dengan pembicaraan yang ngobrol sing penak lah gampangan. Ngobrol-ngobrol perkara sing ora enek gunane. Iling-ilingan. Bifuduli makana yadurruka, ilingen apa yang bisa madoroti kepada engkau. Apa sing madoroti nang kamu, minimal tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya di dalam menyamponi dan sebagainya. Maka andai kata waktu yang kau jadikan itu untuk istighfar kepada Allah, bahkan waktu niku waktu pas mustajabah ya niku saking nyocoki waktu sing mulya, sehingga Allah mengampuninya pada kamu. Wah, untungnya berapa? Gampang ya. Dilek panjenengan ngomong wal ngobrol perkara sing ngalor ngidul ora enek gunane, panjenengan ngen-angen. Waktu yang sekian ini kalau saya gunakan baca astagfirullah. Pas cocoki waktu mustajabah, akhirnya dosamu diampuni semuanya. Kita akan meraih rasul mal yang luar biasa. Kenapa gelem nikmat? Paham betul? Ati waktu panjenengan sing kau jadikan ngobrol perkara sing mandorot, kau jadikan ngomongan perkara sing mandoroti, gotekno bal, gotekno apa? Membicarakan sepak bola, membicarakan harga penter, kijang penter, membedakan apa? Membicarakan soal naiknya BBM. Lha niku kan wadon kabeh rene sampean bengok-bengok ya apa kan ora direket ya. Nah, sampeyan nek gelem mikir, waktu yang kau jadikan itu gunakan untuk maca istighfar saja. Daripada muni astagfirullahaladzim. Masya Allah. Terus pas diterima karo pangeran, dosa kabeh terbaik clean. Siap. Lek gelem. Lek gelem. Tapi ketika waktu ngobrol hasilnya yo enggak ingat itu atau ingat yo abot kating lakoni. Ingat pula diarani ilham. Kalau semacam itu terjadi, fatar bahura samalik, kau akan beruntung dengan uang pokokmu, modalmu. Orang-orang ini maca astagfirullahaladzim, aku tahu ngucap sabasira, la ilaha illallah, Allahu akbar. Apa yang dipayakunu laka minal ajri wa dakhri ma la yuhidu bi rahmatu bihi wahmuk. Ketika waktu yang kau jadikan madorot, yang kau jadikan puya-puya itu kau ganti dengan muni la ilaha illallah, maka kau akan mendapatkan pahala yang tersimpan. Jadi berupa pahala yang belum bisa anda lihat. Wahmu belum pernah liput. Artinya angen-angen titik belum pernah ada. Ini sing malainun atau ala udunun samiat. Ketika panjenengan waktu ngobrol biar berhenti, ingatlah andai kata hari ini kau baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maca syahadat mawon. Maka
Dan bersamaan dengan ijazah, bersamaan dengan apa? Ijabah. Berarti bersamaan dengan ijabah saatan azizah, maka Allah akan memuliakan dosa yang sudah terlewat. Waduh, luar biasa. Terserah jenengan wiridan opo ae niku gak terkhususkan. Bisa niku man Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kalau seperti ini, fahuwa yaqula kamna ajri wa takrima la yukitu biwahmuk. Kalau seperti itu maka fayakunu laka minal ajri wa tukhribnya pahala yang luar biasa. Berarti kalau Anda bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka kau akan mendapatkan pahala dan akan mendapat simpanan sesuatu yang tidak pernah digambarkan oleh waham angen-angen. Gak pernah. Niku gur maca la ilaha illallah. Sedangkan fadilah muni la ilaha illallah hadis yang banyak sekali seperti man qala yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atamarratin cahaya malkiyamah wajukal qamar lailatul badri iku pengupo jilani pengupo pangembang-embangi. Tapi yang jelas tempat ngobrolmu ganti baca tahlil saja. Diganti saja tempat ngobrolmu, tempat aku ganti tahlilan. Wah, kalau seperti ini kau akan mendapatkan pahala yang simpan yang tidak pernah nampak sama sekali. Seori. Siji, mang siji maca apa? Dungo akhir, aku dungo akhir, dungo akhirat. Kedua maca maca kedua maca la ilaha illallah. Lek wis kaya ngene wa idza hamamta haji penting dikono ala ini yakunu enek kumnal kusranil azim wal hubni al fadhi apa antu awidaya biasana sira ala nafsi ing atase anggota sira as'alun yun ingsun Allah alafiyah farubama yatafiku lan kadang sepakat apa husnu nazarin angen-angen bagus angen-angen wa yastajibu mongko amri nyembadani sapa Allah cak wataka ing donga sira
panajauta mongko nyepi sira min baliyati dunya saking ujian dunya wal akhirah. Farubama yatafiqu kusnun nadzarin fa yastajibullah ta'ala dakwataka. Bahkan kadang pas muni as'alullahal afiyah astaghfirullahaladzim la ilaha illallah niku pas bebarengan karo waktu sing mustajabah, waktu yang indah, maka kau akan mendapatkan kemuliaan. Konon katanya. Paham? Farubbama yattafiq kusnazarin fayastajibullah da'wataka. Kadang ketika kan jenengan donga maca mau pas diinceng karo rajan. Pas karo angen-angen sehingga permintaanmu dikabulkan, Allah mengabulkan doamu dan kau munajat di dalam dunia yang fana juga akhirat. Mulane sakniki niku ten akhirat wis enak ibadah lek wong Islam kan ngoten. Ala yakunu ono to ora ono iku nal khusran azim wal hubnil fatih apa antamu utawian antu awatta antu qawaita ala salat nafsihi ala antu awita ala nafsika kulla hadhil fawaidil karimah wa taj'ala nafsaka wa waqtaka fi fuduli aqalli ma yalzamuka fihi al-laum wal hisab wal khabsi yaumil qiyamah. Dilek sampean kaya ngoten niku ngilingo. Sia selamat sangka baliyatud dunya wal akhirah. Ilingo. Kau akan masuk di dalam gelangan khusranul azim raksasa. Kau akan mendapatkan hubnil fadhi rugi yang parah. Antu fawita ala nafsika, kalau engkau telah menghilangkan hal yang manfaat pada dirimu setiap tahun. Fayaqul kalimatu wa kadzakunul kalimah lek pun kaya ngoten. Dilek panjenengan niku gelem pas kalian donga niku kesempatan waktu mustajabah panajau tamin baliyatid dunya wal akhirah, kau akan selamat dari ujian dunia dan akhirat. Hala yakunu minal khusran al azim ala ilinga yakunu ana iku minal khusran azim wal kubnil fatih apa antamuta antu fawita ngepotno sirala nafsika kula hadil fawaid al karimah. Kalau mripatmu, pandanganmu menganggap belum layak apa itu namanya ngelakon, misalnya berarti itu fawita ala nafsi niki diarani khusron al azim, rugi yang sekonyong-konyong kalau kamu telah hilangkan kesempatan dirimu untuk mendapatkan faedah-faedah yang lebih mulia. Dan tidak ada yang lebih mulia kau menjadikan dirimu dan waktumu di dalam fuduli aqalli ma yalzamuka bil wal hisab untuk melakukan sesuatu yang bisa meminimalisir hisab. Saged paham? Aji ilingo yakunu minal khusranil azim, akan terjadi kerugian yang besar
wal ghabnil fadhi'i, rugi yang parah. Yang keweleh-weleh ngerti yo, ikut termasuk ukuran dan rugi kalau memang antum fawwida ala nafsik, kalau membiarkan apa yang manfaat pada dirimu. Wonten. Ati lek panjenengan ngilangno perkara sing manfaat kangge dirine panjenengan, niki termasuk khusron al-azim hubnul al-fat fatih. Berarti bagaimana? Ya jangan sekali-kali kau melakukan sesuatu yang menghilangkan kewajibanmu, ya setidaknya malah justru seiso nambahi kewajiban. Nah, jadi termasuk khusron al-azim kalau kau lakukan, dan akan menjadikan dirimu wa waktumu hanya untuk mendapatkan sesuatu yang harus dicaci maki, harus dihisab, harus dipenjara di hari kiamat. Bahaya. Maknanya jadikan dirimu dan waktumu di dalam zaman yang lebih kecil daripada fudulin. Aqallu ma yalzam fi ajam, minimal apa yang telah diwajibkan. Alau minimal berhak mendapatkan caci maki, mendapatkan hisab dan habsu yang kiamat. Ada. Adi termasuk rugi yang agung apabila kau menghilangkan perkara yang manfaat kepada dirimu, sementara kau jadikan dirimu sementara kau lakukan sesuatu yang mengakibatkan akan adanya hisab. Berarti yang baik juga jagalah dirimu untuk menerima hal yang wajib. Wa tapi fuduli aqall lima ya zamuka fi alam wal hisab wal habsi yaumil qiyamah. Geniku goleko waktu sing untuk dirimu dan jogon waktumu di dalam mendapatkan perkara yang wajib yaitu al-laum wal hisab, diwodo-wodo lan hisab wal habsu yaumil qiyamah, di penjara. Padahal sementara wong niku ndek dunya niki namung antri nang penjara menunggu vonis akan disiksa. Tidak ada satupun seseorang selain maksum. Tidak ada satupun nilai orang hidup di dunia selain maksum yang tidak ada maksiat. Kaine. Puntalah sampeyan aku kabeh mesti ana maksiat, sedangkan maksiat janjine Gusti Allah fa ma'wahum jahannam. Berarti kita di dunia ini hanya sekedar menunggu vonis dilebokno neraka. Kecuali dimaafkan. Sedangkan memaafkan masih spekulasi yo ora. Kalau dunia itu menjadi tempat penjara kita menunggu antrian terrealisasinya siksa. Coba angan-angan ono uang di penjara yang di situ akan dihajar sudah waktu tertentu. Kira-kira wani guyon apa ora? Sombong apa ora? Gak mungkin berani karena dia tinggal menunggu ajalnya. Lek gak dimaafkan. Mulane kita minta kepada Gusti Allah keselamatan. Bahkan kadang-kadang terjadilah husnul nazar yang sehingga Allah Ta'ala telah menerima doamu dan selamat sangka urusan dunia wal akhirah. Ala yakun akhir azim, sungguh ilingo rugi besar-besaran kalau engkau menghilangkan hal yang manfaat kepada dirimu dan menjadikan
waktumu untuk melakukan sesuatu yang minimal akan menjadi laum, akan menjadi pembergunjingan, akan menjadi hisab, akan menjadi di penjara di hari kiamat lebih panas maneh mendingan tentunya. Paham ya? Adi panjenengan nangen-nangen lek katene ngomong, katene ngobrol, umpama iki tak gawe maca la ilaha illallah, umpama tak gawe maca subhanallah, utawa tak gawe maca as'alullahul afiyah. Pas iki cocok karo waktu mustajabah, langsung diterima karo pangeran. Pas. Ngoten. Niki yang dimaksud warubama ya tafiku khaisun nazar fayas tajibullah. Allah menjawabkan doa, menyelamatkan dirimu dari siksa dunia dan akhirat, hanya waktu yang singkat. Tapi ilmu termasuk khusranul azim hubnil fadi, kalau engkau mensia-siakan hal yang manfaat pada dirimu. Kau sia-siakan, kau jadikan nafsumu, waktumu fi fuduli aqali ma yalzamu bi alam wal hisab, untuk melakukan fudul. Fudul itu yang tidak ada faedah, yang minimal mendapatkan laum dan hisab. Sing siksa niku minimal mendapatkan laum dan hisab. Apa? Gini ku fudulil halal. Tiang mangan barang halal sing fudul niku akan dihisab, minimal dilecehkan, dicemarkan di hadapan makhluk. Makanya jangan mengatakan berbicara yang tidak ada faedahnya. Berbicara akan tidak dihisab dengan 3 syarat. 1, halal. Tidak berbicara hal-hal yang jorok, yang haram. Gak ngerasani ya. Kedua, untuk sarana mendapatkan kemanfaatan, bukan hanya dulinan, tapi untuk sarana mendapatkan kemanfaatan dunia dan akhirat. Ketiga, biqadri secukupnya dong. Selain itu akan dihisab semuanya, minimal nanti di dalam hisab akan menjadikan laum, akan mendapatkan caci maki. Ini loh potongane cah Blitar sing tukang ngobrol itu di hadapan malaikat, di hadapan banyak orang. Nabi kita akan tahu, orang itu apa kita tahu, orang umat raisin dijalmi. Mangan barang halal, ngomong barang halal niki akan dihisab ketika kau tidak memenuhi syarat 3 tadi. Syarat 3 tadi apa? Sing diomongno iku halal. Kedua, menjadi sarana untuk mendapatkan kemanfaatan ibadah utawa apa, dunia atau akhirat. Ketika sak cukupi ra oleh turah oleh luwe, padahal sing jenenge lambe niki lambe turah. Kalau sudah melakukan terdapat 3 ini tidak akan dihisab oleh Allah. Tidak ada laum karena itu boleh legal. Sebab melakukannya sekedar darurat. Paham? Tapi kalau sudah 3 itu terlanggar, walaupun tak cukup tapi perkara haram dihisab. Halal tapi berlebihan dihisab. Walaupun halal itu berlebihan dihisab. Apalagi haram. Halal tidak berlebihan, tapi kata-katanya itu tidak untuk kebaikan, tidak meningkatkan ibadah. Dihisab.
ma yalfidu min qaulin illa wa ladaihi raqibun atid. Aduh. Wa idza ma amamta bin nutqi bil batil fajal makanahu tasbiha. Wa idza ma hamamta lan dalam mari kalane nejo sira bin nutqi kelan ngomongaken fi dhillin ing dalam aup waj'al maka kula tadana sira makanahu ing kangenane Allah tasbihan ing aran tasbih. Wa idza ma hamamta bin nutqi fil batil, ketika engkau bertujuan berbicara hal yang batil, faj'al maka ndadekno sira makanahu ing panggonane nutqi tasbihan ing tasbih. Saged paham? Kalau Anda akan berbicara sesuatu yang batil, segeralah ganti dengan tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, dari tasbih ini dianjurkan untuk baca itu, setelahnya itu berarti kau diperintahkan untuk mensucikan kepada Allah, membersihkan Allah. Kalau mensucikan Allah berarti jadikan akhlak setiap hari, setiap titik kemanapun kau bersihkan Allah dari sebutan-tebutan top amma yaf'alul zalimun. Karena itu kalau Anda ingin berbicara sesuatu hal yang batil, sekaligus kau ganti baca tasbih. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika, khairun 'inda rabbik. Wis. Asalis al-batnu iki parang maneh boten. Sesuk sing nomor 3 betul. Pun saking niki kalau ada ditanyakan. Sebelum kita melangkah pelajaran